Halo semuanya, balik lagi sama gua Do Horor. Seperti biasa, jangan nonton video ini kalau lu lagi sendirian. Subscribe dulu channel ini dan nonton lagi kembali nanti ketika lu udah nggak sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan kembali membawakan 6 rekaman yang paling menyeramkan. Di segmen ini, gua telah mengumpulkan rekaman-rekaman yang paling menyeramkan menurut gua untuk gua rangkum dan gua sajikan kepada kalian. Sehingga di akhir nanti kalian bisa menilai nih, apakah penampakan-penampakan ini real, settingan, atau hanya sekedar kesalahpahaman. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia 6 rekaman yang paling menyeramkan episode ke-16. Yang pertama, tawa kuntilanak. Kita awali persetanan kali ini dengan membacakan email penampakan hantu yang udah kalian kirim. Thank you banget nih teman-teman yang udah kirim email penampakan hantu. Jadi email kali ini dikirim oleh teman kita yang bernama Omatni. Nah, ini Instagramnya, silakan kalau mau follow. Dia bercerita bahwa pada saat itu, tepatnya setelah kurban, malamnya itu dia bakar-bakaran di kampung dia. Nah, kejadiannya sendiri itu terjadi di bangunan fasilitas sosial yang emang udah lama nggak dipakai. Kalian tahu kan kalau bangunan yang udah lama nggak dipakai atau nggak dihuni, biasanya dihuni oleh makhluk lain. Nah, ketika lagi bakar-bakaran, Kak Omatni ini pengen ngerekam keseruan pada malam itu. Awalnya, Kak Omatni ini nggak ngerasa ada yang janggal. Tetapi ketika dia putar ulang, mungkin buat di-post di story-nya, dia ngedenger suara yang bikin merinding banget di video tersebut. Suara apakah itu? Coba kalian denger baik-baik dan ini dia videonya. Kalian denger nggak guys? Suaranya tuh bener-bener bikin merinding karena suara yang ditangkap itu mirip dengan suara ketawa kuntilanak. Si kakak juga cerita nih, bangunan itu sorenya tuh baru banget dibersihin setelah sekian lama nggak dibersihin. Dan baru banget dipakai buat acara senang-senang. Alhasil mereka juga ikut seneng. Nih gue susah banget kalau bilang ini editan ya, karena biasanya kalau editan suaranya itu kayak nggak ngeblend sama si videonya. Nah kalau ini suaranya tuh bener-bener nyampur gitu atau ngeblend gitu dengan si videonya. Menurut gue sih ini susah ya kalau dibilang editan atau settingan. Dan menurut gue sih ini cukup real. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, jenazah yang mengaji. Pengalaman kali ini dialami oleh seorang supir mobil ambulans dengan akun TikTok @davidambulans di Labuhan, Banten. Wah, jadi supir ambulans nih khusus orang-orang berani aja ya guys ya. Selain harus berani kebut-kebutan demi menyelamatkan sang pasien, supir ambulans juga harus tahan mental kalau harus nganterin jenazah pada malam hari. Salut nih buat para supir mobil ambulans. Nah, Bang David Ambulans ini mengaku sedang dalam perjalanan pulang usai mengantar jenazah pada pukul 2 pagi. Namun karena kondisi jalanan yang sepi, Bang David ini berinisiatif buat ngerekam suasana pada perjalanan. Takut-takut nih kalau ada begal nih misalnya, dia bisa ngerekam nih wajah si begalnya. Sepanjang perjalanan sampai ke lokasi pulang, Bang David ini tuh nggak ngalamin hal yang buruk, alias sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi cuy, ketika video dalam perjalanan itu diputar ulang, dia mendengar hal yang tidak terduga. Coba kalian dengarkan baik-baik. Ini dia videonya. Bang David ini mengaku nggak mendengar suara ngaji sama sekali ketika dia ngerekam video ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini real suara jin atau suara arwah dari si jenazah yang lagi mengaji? Atau hanya sekedar settingan? Tulis di kolom komentar. Yang ketiga, pocong di keramaian.
Ada lagi-lagi pocong ya teman-teman ya. Ini paling eksis dan paling narsis nih. Nah, penampakan pocong kali ini ditemukan bukan di tempat sepi, tapi lagi di keramaian. Jadi pada saat itu ada sebuah keluarga yang lagi menyambut anggota keluarganya setelah pulang dari Tanah Suci. Nah, para warga dan anggota keluarga lainnya ini tuh berinisiatif buat nyambut di depan rumah mereka. Nah, sambil menyambut, ada orang yang pengen mendokumentasikan momen ini dengan cara merekam video. Yang gak disangka, dia malah merekam sosok yang satu ini. Gokil nggak tuh cuy? Ini pocong mejeng kagak ada malu-malunya ya. Penampakan ini juga disadari oleh salah seorang bocil yang tiba-tiba ngomong ada ocong. Nah, sontak si bocil ini langsung membuat warga yang lain kaget dan nyari penampakannya ada di mana. Menurut gua sih ini susah ya kalau dibilang settingan. Karena reaksi si bocil ini teriak ada ocong, ini tuh natural banget. Dan reaksi warga ketika kaget juga natural banget. Gimana menurut kalian? Apakah ini real atau settingan? Tulis di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke penampakan yang berikutnya, kita kembali lagi masuk ke sesi baca komen. Thank you banget buat teman-teman yang udah komentar di video-video sebelumnya. Dan mari kita bacakan komentar dari kalian. Yang pertama, komentar dari Plasma Pictures. Umur sudah 40, sampai sekarang belum pernah lihat pocong. Ada yang bisa bantu ketemuin aku sama pocongnya? Bisa bang, nanti kalau udah ketemu gue sekalian jodohin mau. Yang kedua, ini dari Handre 556. Ini dari video yang ada pocong galaunya ya. Bilek pocong galau ditinggalin kuntilanak. Nah, ini yang gue penasaran nih. Apakah kuntilanak dibuat cewek dan pocong dibuat cowok itu biar berjodoh? Atau gimana sih? Bener gak sih? Kuntilanak ada yang cowok gak sih? Selanjutnya dari Burhanuddin 4115. Matikan bang hantunya, nanti jadi geprek buat kita bisa makan. Buset, geprek hantu. Geprek hantunya mau level berapa kakak? Selanjutnya dari Iim Rohimah 7799. Komputernya rusak, pemiliknya rusak juga. Selanjutnya dari Muhammad Zendi 7185. Seru banget bang, sering-sering lah ngonten. Oke siap, sekarang gue ngonten 3 kali dalam seminggu. Setiap Selasa, setiap Kamis, sama setiap Sabtu. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oh ya guys, gue juga ada membership. Kalau kalian yang pengen nonton video gue lebih awal, kalian bisa join membership. Nama membershipnya ini Pocong Brother, karena kita tuh sering banget ngebahas penampakan pocong yang lucu ya. Dan badges dari membership juga kayak gini nih. Terus ada emoji juga yang kayak gini nih, para si ocong nih. Nah, komen dari para member pastinya akan gue prioritaskan untuk gue tampilkan di video kayak gini. Ini harganya cuma 9.900 aja nih. Dan dengan hanya kurang dari 10.000, kalian udah ngebantu gue banget. Dan gue ucapin thank you banget buat para viewers yang pengen bergabung jadi member. Nah, selanjutnya ada komen dari user Zayet. Lah, itu disinilah pokoknya. Bang, request dong hantu pocong penampakan yang real. Salam dari Madiun bang, salam juga dari Bogor. Nah, kalau buat yang real ini cukup susah guys. Kenapa? Karena gue yakin juga nih, nggak semua dari penampakan yang gue bawain itu real. Dan juga, kalaupun memang ini real, kita nggak pernah tahu apakah ini settingan atau real. Jangan-jangan yang kita kira settingan itu sebenarnya real. Dan jangan-jangan yang kita kira real itu sebenarnya settingan. Selanjutnya dari Tron Halal. Bang, dari mana abang dapat ide nama Bohoror? Pertama, namanya bukan Bohoror, tapi Horor ya. Yang kedua, Do Horor itu Aldo Horor. Aldo itu nama gua, Horor itu konteks channel ini. Nah, segitu aja komentar-komentar dari kalian yang udah gua pilih untuk gua bacain. Thank you banget teman-teman yang udah komen. Dan maaf banget buat teman-teman yang lain yang komentarnya belum kebaca. Terus komen aja karena pasti suatu saat nanti bakal gua bacain. So, mari kita lanjut lagi ke video penampakannya. Let's go. Yang keempat, penampakan saat Natal. Nah, penampakan kali ini lagi-lagi terjadi di rumah ibadah. Kalau sebelumnya gua ngebahas penampakan di area sekitar masjid, kali ini penampakannya terjadi di area sekitar gereja. Penampakan ini berhasil direkam oleh seseorang dengan akun TikTok LazeL54 di salah satu gereja ketika dalam perayaan Natal. Entah si Lazel ini udah ngerasa ada yang aneh atau ngerasa ada yang memperhatikan dia dari bagian belakang loteng gereja, dia langsung inisiatif ngerekam ke arah sana. Nah, yang gak disangka-sangka nih, ternyata sosok yang memperhatikan dia berhasil terekam. Ini dia rekamannya.
Wah, kalau diperhatiin nih ya, di sini gue coba tingkatin brightness-nya. Ini terlihat ada sosok muka yang seperti mengintip di bagian kaca loteng, guys. Aduh, merinding gue cuy. Ini mukanya serem juga masalahnya nih. Gimana menurut kalian? Muka siapa ini sebenarnya? Tulis di kolom komentar. Yang kelima, pocong cari kodok. Buset, serius nih pocong lagi? Aduh, cong. Lu lagi. Jadi cuy, penampakan kali ini direkam oleh para pemuda yang lagi cari kodok pada malam hari. Nah, pada waktu itu, para pemuda ini ada tugasnya masing-masing. Ada yang megang ember, ada yang megang senter, ada yang nangkap kodok, ada yang berantem sama Naruto, ya macem-macem lah ya pokoknya tugasnya ya. Tapi cuy, bukannya nemu kodok, mereka malah ketemu dengan sosok ini. Assalamualaikum. Pulau nasi liwat. Lampu-lampu. Bakso. Ndi? Tahu tek yo. Rinding langsung. Uang ini Mas. Ada sate. Awas. Nah kan si pocong lagi cosplay jadi kodok. Apa jangan-jangan tuh pocong lagi curhat sama si kodok? Nah gue bingung ini kenapa pada lari sih guys? Padahal kan mereka ramean ya. Samperin aja tuh pocong, pukulin rame-rame. Jangan deh kasihan, ntar abang pocong mati 2 kali dah. Yang keenam, mobil ambulan gaib. Nah ini video juga tentang mobil ambulan nih. Memang banyak kisah menyeramkan di mobil ambulan, apalagi mobil ambulannya itu habis nganter jenazah. Tapi apa jadinya kalau si mobil ambulannya sendiri itulah yang merupakan penampakan? Ini mobil ambulannya mobil ambulan gaib cuy. Nah penampakan kali ini tuh terjadi pada pukul 11 malam yang berlokasi di dekat kuburan Manisan, Kudus. Kisahnya pada waktu itu ada abang-abang yang lagi ngevlog sambil boncengan di motor dia. Nah mereka nih karena malam-malam tuh jalanan sepi, jadi mereka takut nih, makanya mereka ngintilin mobil ambulan biar ada kendaraan lain dan ada temennya lah gitu. Tapi yang mereka intilin itu bukan mobil ambulan sembarangan. Kenapa? Karena ini yang terjadi. Gimana guys? Ini ajaib banget ya. Si mobil ambulannya tuh tiba-tiba menghilang begitu aja. Apakah ini mobil ambulan hantu? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Nah segitu aja 6 rekaman penampakan yang bisa gue bawakan sejauh ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai ke menit ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Saya The Horror, pamit undur diri.